Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Syukur. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita masih ingat ketika ada salah seorang sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dua hal. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, bagaimanakah seorang mukmin yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu pertanyaan kedua, fa ayyul mu'minina abyas? Lalu bagaimanakah seorang mukmin yang paling bijak atau paling cerdas? Qala aktsaruhum lil maudi dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal abyas. Mukmin yang paling bijak atau yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan selepas kematian. Malam hari ini insyaallah kita berupaya untuk mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari banyak mengingat kematian, dan segala sesuatu yang kita kerjakan kita niatkan untuk Allah agar menjadi bekal untuk kehidupan selepas kematian. Bapak Ibu hadirin, adapun kematian itu bisa terjadi kapan saja sebagaimana kita ketahui. Ada yang dalam keadaan atau dalam kisah yang sedih, atau kita bisa temukan juga dalam kisah yang lucu. Lalu kemudian kematian datang. Di antaranya disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi. Syekh Ali Tantawi rahimahullah lahir di Damaskus pada 23 Jumadil Ula 1320 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juni 1909. Jaraknya cukup jauh. Sekarang 2024. Kira-kira kiamat tahun pinter? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Beliau adalah seorang ahli sastra dan balaghah yang dikenal dengan keindahan kata-katanya, juga manis ungkapannya. Dalam sebuah siaran radio dan televisi, beliau mengabarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk. Ketika mobil itu dijalankan tanpa diketahui, di atas badan mobil itu ada orang. Jadi ada seseorang yang memiliki mobil truk, truknya ini sedang mengangkut peti mati.
Ketika kemudian truk yang mengangkut peti mati ini berjalan, tanpa sepengetahuan sopirnya ada orang yang gandol truk. Ketika ada orang yang gandol truk, truknya berjalan, tiba-tiba kemudian hujan turun. Orang yang gandol truk ini nunut truk, tahu hujan turun, masuk ke dalam peti mati. Yang nyopir tidak tahu. Ketika kemudian sudah sampai di lokasi, peti mati akan diturunkan, yang nyopir ini mau ngangkat peti mati tersebut untuk diturunkan. Sementara yang di dalam peti mati itu ingin tahu hujan sudah reda apa belum, tangannya dikeluarkan. Yang namanya sopir tahu kok tiba-tiba ada orang di dalam peti mati, tangannya keluar, kaget. Kaget, peti matinya ketika akan diturunkan jatuh beserta orang di dalamnya. Orang yang di dalam peti meninggal beneran. Tadi tidak ada apa-apa, tapi kemudian karena kaget akhirnya jatuh. Yang di dalam peti benar-benar meninggal tanpa diketahui. Saya beberapa waktu lalu ketika gerakan sekolah sehat bertemu dengan beberapa dokter senior, baik dokter umum, spesialis maupun dokter jiwa. Bertemu beberapa teman-teman dan juga perwakilan dari UNICEF. Banyak sekali cerita dari dokter senior ini perihal orang-orang yang menghadapi kematian. Salah seorang dokter bercerita, ada seorang pemuda Muslim yang ketika dibawa ke rumah sakit kondisinya sudah parah karena kecelakaan. Kondisinya sudah parah karena kecelakaan, masuk ICU dalam keadaan sakaratul maut. Dituntun oleh orang tuanya, pemuda ini dituntun oleh orang tuanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk menyebut nama Allah. Tapi dalam kondisi yang semacam itu, justru yang keluar dari mulutnya adalah nama kekasihnya. Jadi yang disebut berulang-ulang adalah nama kekasihnya yang dicari-cari. Padahal keluarganya berupaya untuk menyelamatkannya agar di ujung hidupnya yang disebut adalah nama Allah. Dan sampai kemudian pemuda ini meninggal, kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah nama kekasihnya. Ada juga yang disampaikan oleh dokter ini, ada pengusaha yang di Indonesia ini cukup kaya, yang namanya ruangan rumah sakit itu istimewa. Di ujung hidupnya, dalam kondisi akan kembali kepada Allah, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah tawar-menawar bisnis. Terus itu yang berulang-ulang. Mungkin bagi kita biasanya ngomongnya wani piro. Bayangkan ketika kita dituntun dalam keadaan seperti itu, dituntun keluarga kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mulut kita terus wani piro, wani piro, wani piro. Kira-kira bagaimana? Keluarganya nangis karena dituntun untuk mengucapkan kalimat thayyibah, menyebut nama Allah, tidak bisa. Keluar dari mulutnya adalah wanibiro. Sampai kemudian di ujung hidupnya, kalimat terakhirnya adalah kalimat bisnis.
Ada juga dokter, mungkin ada yang kenal di Mojokerto ini, Dokter Rashid Salim kalau betul, mungkin ada yang tahu, dokter jiwa. Oh iya, betul berarti. Beliau itu cerita, beliau itu lucu kalau cerita. Jadi beliau itu seringkali kedatangan pasien dan beliau tidak dikenal sebagai dokter jiwa, tetapi sebagai dokter lambung. Wong-wong itu kenali aku itu duduk dokter jiwa, dokter lambung. Wong buka lawang, mlebu nang ruangan, nangis. Pakai obat lambung. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita itu ketika stres, apa yang terjadi? Asam lambung naik. Akhirnya minum obat lambung. Setelah diberi obat lambung, nyaman ternyata. Dan hari ini beliau menyampaikan persoalan anak-anak muda hari ini itu terkait dengan gangguan jiwa. Bukan berarti gila, ya, bukan skizofrenia, tidak harus begitu. Gangguan jiwa, apakah bentuknya bipolar misalnya, atau anak-anak ini depresi, mengalami rasa kalut yang luar biasa. Itu diantara yang beliau hadapi. Anak-anak hari ini tidak merasa malu ketika mengucapkan ada sesuatu yang salah dengan diri. Berbeda dengan orang-orang seusia kita yang ketika mungkin diberitahu sakitnya terkait dengan jiwa yang terganggu atau gangguan jiwa, mungkin kita akan malu. Nah ini di antara yang beliau sampaikan, orang kalau sakit fisiknya diberitahu sakitnya apa, kemudian diberitahu obatnya, itu berterima kasih. Awak kulo kok gak enak, tunggu obat iki, lak wenteng awak sampean. Ketika dicoba cocok, berterima kasih. Tapi kalau yang sakit jiwanya diberitahu obatnya, belum tentu terima. Ada orang punya sakit jiwa, apa bentuknya? Sombong. Sakit jiwanya apa? Sombong. Kalau kira-kira jenengan beritahu sampai niku lho kaya eloro sombong, kira-kira berterima kasih apa? Kewaplok teman ya. Itu sakit jiwa itu tidak sederhana. Apalagi jenengan beritahu obatnya. Obatnya wong sombong iku iki lho, kira-kira. Kon gak apa ta? Mungkin kan begitu. Nah, ternyata hari ini di antara sakit jiwa yang dialami anak-anak itu ada yang disebut dengan melukai diri sendiri. Jadi ketika dia ada persoalan, dia akan dengan sengaja melukai dirinya sendiri, macam-macam bentuknya. Ada yang bukan orang bunuh diri. Kalau orang bunuh diri kan pembuluh darahnya dipotong sengaja agar mati. Kalau itu tidak, disilati kecil-kecil, merasakan sensasi sakitnya, tapi bukan untuk mati. Hanya ingin merasakan sensasi sakit untuk melukai dirinya sendiri. Ada juga yang akhirnya sampai meninggal dunia. Nah, ketika kemudian kematian seperti ini terjadi, seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau banyak sekali bentuknya sekarang. Ada anak yang punya cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citanya adalah mati sakau. Cita-citanya.
Atau ada yang punya cita-cita mati dalam keadaan mabuk berat. Yang baru-baru ini viral, ada seorang gadis pulang dari klub, dari dugem, nabrak ibu-ibu yang jual sayur ya. Ketika ditabrak meninggal, yang nabrak keluar dari mobil, wajahnya datar-datar saja sambil nyekrol handphone. Ketika kemudian diteliti oleh polisi, arahnya tidak hanya kecelakaan membunuh ibu ini, tapi juga narkoba. Bagi ibu ini ditakdirkan kematian, bagi gadis ini ada hukumannya. Dan kita juga tidak pernah tahu bahwa kapan datangnya kematian. Ada hal-hal yang mungkin kita anggap hal itu menakutkan atau mengenaskan. Saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mudah sekali nyawa puluhan, ratusan dalam hitungan detik kembali kepada Allah. Ketika kita melihat bagian pecahan-pecahan tubuhnya, sesuatu yang mengerikan. Namun ada benang merah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Benang merah itu apa? Kita harus, sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus ketika kembali kepada Allah, ketika mati itu dalam kondisi yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kondisi yang benar di hadapan manusia, di mata manusia. Meskipun banyak dicontohkan, misalkan pemuda tadi, ketika meninggal yang disebut adalah nama kekasihnya. Itu kalau dijadikan film dianggap baik, Pak. Nggih napa mboten? Dianggap baik oleh anak-anak, wih romantis yo, mati nyebut nama pacarnya. Saking cintai, begitu kan? Di hadapan manusia seolah-olah ini film romansa yang bagus. Jangan semelap film Romeo and Juliet ya. Kan seolah-olah itu jadi cinta yang abadi di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah, meninggalnya bunuh diri, kira-kira bagaimana? Jadi sekali lagi tugas kita hari ini sebagai hamba Allah adalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan benar di hadapan manusia. Nah, kita sekarang ke kisah fakta-fakta yang disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah. Malik rahimahullah berkata, saya lihat para ahli ilmu di negeri kita gemar mencari dunia. Mereka bergaul dengan masyarakat hingga seseorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Saya melihat para ahli ilmu di negeri kita gemar mencari dunia sebelum usia 40. Tapi setelah usia 40 tidak ditemukan kecuali di tempat-tempat yang isinya adalah kebaikan, tempat-tempat yang isinya adalah untuk beribadah. Saya seringkali guyon terkait dengan reuni, Pak. Reuni itu bisa jadi baik sebagai ajang silaturahim ketika adab atau etikanya dijalankan. Tapi reuni itu juga bisa jadi hal yang membahayakan ketika kemudian adab etikanya tidak dijalankan. Kadangkala
teman itu kan tidak semakin tua, gitu. Semakin kita bertambah usia, teman kita juga bertambah. Sehingga seringkali ketika ketemu, yang kita bicarakan adalah masa muda, tidak bertambah tua. Tidak ada teman itu yang bertambah tua. Yang diingat adalah ketika muda. Nah, ketika kemudian ngumpul, yang diingat adalah masa muda, lupa kalau sudah tua. Nah, ini yang kemudian ketika tidak diarahkan dalam kegiatan yang baik, dikhawatirkan. Kenapa sih kematian itu jadi rahasia, tidak ditunjukkan tanggalnya? Di antara hikmahnya adalah agar kita selalu berbuat kebaikan. Karena saya pernah ketika dengan istri juga di salah satu warung rumah makan, ada reuni ibu-ibu dari blok lain dan bapak-bapak dari blok lain. Berbeda, tidak datang bersamaan. Bapak-bapak ngumpul sendiri, ibu-ibunya ngumpul sendiri, duduk berdekatan. Lalu kemudian yang grup bapak-bapak ini mulai bernyanyi, ibu-ibu ini ikut bernyanyi. Maka kemudian jadilah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengingat masa SMA-nya dulu. Kira-kira ketika kemudian hal itu terjadi, lalu pasangan kita yang sekarang tahu, pendapatnya bagaimana? Nah, yang belakang sudah langsung geger. Salah satu problem solving terdekat, ada pertanyaan yang cukup unik. Ketika bapak-bapak ini, ada seorang bapak-bapak yang setiap malam suka izin ke istrinya untuk keluar malam bermain catur. Bermain catur di gardu. Jadi setiap malam izin ke istri. Tapi benar ini, bermain catur benar. Setiap malam izin main catur. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira solusi terdekatnya apa? Kalau ini dicegah, bertengkar. Maka apa yang dilakukan? Problem solving sederhana, yaitu istrinya diminta untuk beli catur. Ketika suaminya izin akan main catur, istrinya mengajak anak-anaknya untuk ikut bapaknya. Ayo melok bapak, sekat, sambil istrinya ngempet catur. Kira-kira bapak-bapak jadi berangkat atau tidak? Dan dalam kondisi semacam itu, dengan usia kita hari ini, bukannya tidak boleh melakukan apa yang kita senangi. Hanya saja ketika sudah usia 40 ke atas, kita benar-benar harus berupaya melakukan sesuatu yang isinya ada makna, ada kebaikan di dalamnya. Karena sesuatu yang sia-sia itu bisa jadi sangat melenakan dan bisa menyita waktu, energi, uang kita, tapi ternyata hal tersebut tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Jadi ketika usia 40 tahun ke atas itu mulai pertimbangannya matang. Yang saya lakukan ini menjadikan saya semakin dekat dengan Allah atau tidak? Ini pertimbangannya. Inilah alasan prinsip dari diberikannya hujjah berkali-kali oleh hakim Allah kepada mahkum alaih manusia. Dan itu sebenarnya merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Selain demi tegaknya keadilan atas mereka dengan landasan yang benar. Ada sebuah cerita tentang seorang alim yang gemar bersenang-senang. Dia senang menyendiri di kebunnya. Bisa bayangkan, bentuk kesenangan seorang alim itu adalah
menyendiri di kebunnya, kemudian mengajak teman-temannya untuk hadir. Bentuk kesenangan seorang alim, dia sendiri di kebunnya, menikmati kebunnya, kemudian mengajak teman-temannya. Ketika dia tengah berada di kebun itu, tiba-tiba dia melihat seorang di sela-sela pepohonan. Kemudian orang alim ini berkata, "Siapa yang mengizinkan kamu masuk?" Karena orang alim ini tidak kenal siapa yang ada di sela-sela pepohonan itu. Maka datanglah orang itu, lalu duduk di hadapannya dan berkata, "Apa pendapat Tuan tentang seseorang yang punya hutang, tapi dia beranggapan boleh saja tidak membayarnya?" Maka orang alim ini mengatakan, hakim boleh memberinya tempo jika itu dipandang baik, jawab orang alim tersebut. Lalu orang yang di sela-sela pohon itu kembali menjawab, hakim telah memberinya tempo, tapi tempo itu tidak memberinya manfaat dan tidak menghentikannya dari sikap acuh dan enggan untuk membayar hutang. Maka orang alim ini menjawab, dia harus dihukum, tegas orang alim itu. Orang yang di sela-sela pohon ini berkata, sungguh hakim itu telah bersifat lembut terhadapnya, bahkan memberinya tempo lebih dari 50 tahun. Kata si penanya melanjutkan pembicaraan. Sang alim menundukkan kepala dan keringatnya bercucuran dari wajahnya. Sementara itu orang yang bertanya pergi meninggalkannya. Setelah sadar dari ketermenungannya, orang alim itu mencari-cari kemana penanya tadi pergi. Kata penjaga pintu, tidak ada seorang pun masuk dan tidak ada juga yang keluar. Maka orang alim ini menyampaikan kepada teman-temannya agar pulang, dan mulai saat itu beliau tidak pernah menampakkan diri kecuali di majelis taklim. Seperti halnya orang yang berhutang. Dengan usia hari ini, artinya Allah sudah memberi tempo kita, hutang kita. Allah memberi waktu yang lama. Bayangkan kalau ada orang hutang, mboten nyaur-nyaur selama 40 tahun atau 50 tahun. Ada orang hutang jenengan 40 tahun jenengan tagih mboten nyaur-nyaur. Bagaimana ya? Dan seperti itulah kita sebagai hamba. Kisah selanjutnya, ada sebuah kisah tentang seorang kaya yang hidup mewah. Dia berusaha menolak datangnya maut apabila datang secara tiba-tiba tanpa didahului tahapan-tahapan. Ketika ditanya apa sebabnya, dia menuturkan, "Saya punya budak perempuan. Saya sangat mencintainya. Maka semakin lekat cintaku padanya. Pada suatu hari aku membolak-balik rambutnya. Tiba-tiba ada 2 helai rambutnya yang putih. Maka aku sampaikan hal itu kepadanya. Tentu saja dia terperanjat secara seraya berkata, 'Perlihatkan kepadaku.' Aku pun memperlihatkan kepadanya, dan tiba-tiba dia mengucapkan, 'Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.' Sejenak kemudian dia memandangiku seraya berkata, 'Ketahuilah, andaikan tidak ada kewajiban atasku mematuhimu, niscaya aku takkan kembali kepadamu. Maka biarkan aku siang atau malam ini untuk menghimpun bekal akhiratku.' Maka aku berkata, tidak disebut dermawan juga tidak mengapa." Dia marah lalu berkata, "Apa engkau menghalangi aku dari Tuhanku? Padahal dia telah memberitahu aku akan segera bertemu dengannya." Budak ini, sebagaimana kita diajarkan di dalam Islam tentang masa lalu, bagaimana
masih berlakunya perbudakan. Ketika budak ini diperlihatkan oleh tuannya ini sangat mencintai budaknya. Diperlihatkan ada 2 helai uban, hanya 2 helai uban. Tapi karena pemahaman akan keilmuan, maka dia menyampaikan kepada tuannya agar ditunjukkan uban tersebut dan meminta kepada tuannya agar malam ini dia melakukan ibadah sebagai bekal akan kembali kepada Allah. Maka tuannya ini marah dan akan menjual budak tersebut. Namun ketika kemudian budak ini akan dijual, maka budak perempuan ini mengatakan, "Demi Allah, merdekakanlah aku karena Allah Azza wa Jalla. Hal itu akan membuatmu memiliki sesuatu yang lebih besar daripada memiliki diriku, dan memberimu pahala lebih besar daripada harga diriku." Maka kata tuannya, "Aku merdekakan kamu." Wanita itu berdoa, "Semoga Allah meluluskan akadmu dan memberimu berlipat ganda dari yang engkau inginkan." Dan sejak itu saya berzuhud. Agaknya wanita itu telah berhasil membuatku tidak menyukai dunia dengan segala kenikmatannya. Pengingat dari 2 helai uban yang merupakan delegasi yang mengingatkan kita akan semakin dekatnya delegasi terakhir, yakni malaikat maut. Abdullah bin Abi Nuh berkata, "Saya pernah melihat seorang tua di masjid Rasulullah SAW. Saya sering melihatnya membersihkan debu-debu dari dinding-dinding masjid dengan pelepah korma. Saya tanyakan siapa dia, dan seseorang menjawab dia salah seorang keturunan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia sebenarnya punya anak-anak, punya budak, dan punya kekayaan yang banyak. Pada suatu ketika dia melihat wajahnya dalam cermin, maka dia berteriak, 'Lalu ia gila dan tinggal di masjid saja, seperti yang kamu lihat.' Apabila keluarganya hendak mengambilnya untuk diobati atau dirawat, dia kabur dan berlindung di kubur Rasulullah SAW. Lalu keluarganya tidak melanjutkan untuk mengejarnya." Mendengar cerita itu, saya mengamati orang tua ini di siang hari, dan ternyata dia baik-baik saja. Artinya tidak seperti yang disebutkan gila. Kemudian saya mengamatinya di malam hari. Selepas tengah malam dia tampak keluar dari masjid, maka aku pun mengikutinya, dan ternyata dia di perkuburan baqi. Aku pun mengikutinya sampai ke sana. Di tempat itu dia nampak berdiri sholat dan menangis sampai menjelang terbit fajar. Lalu dia pun duduk dan berdoa, maka datanglah kepadanya seekor binatang. Aku tidak tahu binatang apa itu, apakah domba atau lainnya. Binatang itu berdiri di hadapannya, membuka kakinya. Maka orang itu pun memegang puting dari domba tersebut, lalu mengambil susunya atau menetek darinya. Selanjutnya dia mengelus-elus punggung binatang itu seraya berkata, "Pergilah, semoga Allah memberkatimu." Binatang itu pun berpelaling lalu cepat pergi. Aku segera mendahuluinya ke masjid, dan untuk beberapa malam hal itu aku lakukan terus. Aku ikut keluar saat dia keluar ke baqi tanpa dia rasakan kehadiranku. Sementara aku dengar dia bermunajat, "Ya Allah, sungguh Engkau telah mengirim kepadaku, tapi belum mengizinkan aku. Jika Engkau telah meridhoiku, maka izinkanlah aku. Tapi jika Engkau tidak meridhoi, maka berilah aku taufik kepada apa yang Engkau ridhoi." Ketika sudah dekat keberangkatanku untuk meninggalkan kota Madinah, aku datangi orang tua itu untuk berpamitan. Dia menubrukku. Aku katakan terus terang kepadanya, "Saya telah menemani Anda di pagi sejak beberapa malam ini. Saya telah sholat mengikuti sholatmu dan mengamini doamu."
Dia bertanya, apakah kamu beritahukan hal ini kepada orang lain? Tidak, jawabku. Pergilah kamu, baik-baik katanya. Tapi aku bertanya kepadanya, delegasi apa itu yang telah dikirim Allah kepadamu? Dia menjawab, aku melihat diriku di dalam cermin. Tiba-tiba kulihat uban di wajahku, maka aku pun tahu bahwa ia adalah delegasi Allah kepadaku. Bercermin, melihat uban, langsung seperti itu. Sementara kita, ada yang belum beruban, Pak? Sudah semua. Pak Min mungkin belum. Pak Min yang belum. Dan dari sini Bapak dan Ibu, kita ketahui delegasi demi delegasi yang mengingatkan, diantaranya adalah semakin bertambahnya uban kita. Saya jadi ingat terkait dengan kalimat, ya Allah jika engkau ridho. Ada seseorang yang hidupnya penuh maksiat kepada Allah. Lalu kemudian ketika mendengarkan di dalam majelis ta'lim, ada seorang alim yang menyampaikan tentang lembutnya taubat. Maka dia pun bertanya kepada orang alim tersebut dan kemudian bertaubat. Ketika masih sering melakukan maksiat, tubuhnya dalam keadaan yang kokoh, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar. Setelah kemudian dia bertaubat kepada Allah, mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, justru tubuhnya semakin melemah, bahkan menjadi sakit. Maka setan pun menggodanya. Jangan-jangan aku salah. Aku tobat tambah sakit. Dulu ketika aku bermaksiat sehat. Wonten kondisi seperti itu. Dulunya suwehan. Sopo masjid tambah kering-keringan. Ini setan menggodanya dengan keraguan. Jangan-jangan salah. Sakjane biar maksiat daerah sehat terus. Mungkin akan begitu godaannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang sakit lalu ridho, itu ada 3 poin yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Yang pertama, bagian dari penghapusan dosa. Kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita di masa lalu, itu bisa jadi dihapus oleh Allah dan pahala ditambah. Karena mungkin ketika perjalanan hidup kita sebelumnya, ibadah kita kurang, pahala kita kurang, ditambah oleh Allah dengan keridhaan ketika dia sakit, sehingga pahalanya ditambah, dosanya dikurangi. Yang kedua, orang yang sakit ketika ridho, itu oleh Allah derajatnya ditinggikan. Jadi di hadapan Allah derajatnya ditinggikan ketika sakitnya ridho. Dan yang ketiga, orang yang sakit dan dalam kondisi ridho ini, orang ini dijadikan Allah kelak akan menjadi seseorang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Orang yang sakit ridho, apalagi orang ini dari keadaan yang bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, diberikan sakit, bentuk kemuliaannya apa? Mati atau meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah. '
ketika kemudian setan itu menggoda, misalkan ada yang jarang sholat sunnah, sholat wajib saja, nambah sholat sunnah, kok tambah loro apa? Aku gak tahu tahajud, makanya tahajud kok aku gak enak ya. Kata tahajud terus, mungkin begitu godaan setannya. Namun ketika dengan sakit itu kemudian ridho dan tetap menjalankan tahajudnya, ada 3 keutamaan tadi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kuncinya adalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang benar di hadapan Allah, apapun kondisinya. Mungkin kadang cerita yang lucu, kemudian kita kembali kepada Allah. Mungkin cerita yang menyedihkan, kemudian kita kembali kepada Allah. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas sekali lagi, poin intinya adalah bagaimana cara kita mencari ketika kembali kepada Allah dalam keadaan benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada hal yang lain kecuali seorang mukmin itu dalam hidupnya harus berupaya untuk berlaku yang benar. Dan kita bermohon kepada Allah ketika kita kembali, kita bermohon dalam keadaan yang husnul khotimah. Insyaallah mudah-mudahan beberapa kisah yang saya sampaikan dan juga yang ada di dalam kitab At-Tadhkirah terkait aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan mengingatkan kita bahwa uban sekalipun bagi orang alim itu menjadi pengingat yang sangat kuat akan semakin dekatnya kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.